Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Agustin Puspita Dewi dari MA Liman Bulus Gebang, Purworejo. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? FYI, hari ini aku akan membawa kalian masuk ke dalam sebuah vibe yang Jawani banget, tapi tetap dibungkus dengan cara yang chill. Kita bakal ngebahas sebuah makanan khas Jawa yang awalnya cuma iseng dibikin di dapur, tapi endingnya malah jadi masterpiece kuliner. Kalian tanya gimana rasanya? Bener-bener maknyus pol, bikin kalian tuh ngerasa, kok bisa sih seenak ini? Nah teman-teman, pernahkah kalian pergi ke sebuah daerah di Jawa Tengah yang bernama Purworejo? Daerah yang hijau, tenang, dengan pemandangan perbukitan menoreh dan sambutan senyuman hangat khas orang Purworejo. Di Purworejo terdapat satu kue tradisional yang sangat unik. Kue tersebut berbentuk panjang menyerupai trompet kecil. Tapi kue tersebut terbungkus rapi oleh lilitan janur atau daun kelapa muda. Dan yang paling ajaib ada di cara makannya. Ada yang tahu kita membahas makanan apa? Ya, benar sekali, kue celorok. Tapi, tahukah kalian bagaimana asal-usul kue ini diciptakan? Belum pada tahu kan? Sekarang duduk yang rapi, pasang telinga kalian baik-baik karena kisahnya akan dimulai dari sekarang. Alkisah berpuluh-puluh tahun yang lalu di sebuah desa asri wilayah Purworejo, tepatnya di desa Rawarejo, kecamatan Grabak, hiduplah seorang gadis yang rajin dan sangat kreatif bernama Gendis. Gendis tinggal bersama kakeknya Mbah Sastro. Di halaman rumah mereka tumbuh subur puluhan pohon kelapa dan juga pohon aren. Oleh karena itu, Mbah Sastro seringkali membuat gula Jawa berwarna coklat keemasan yang harum dan manis. Gendis sangat suka memasak. Setiap musim panen tiba, seluruh warga berkumpul di balai desa untuk mengadakan syukuran pesta panen. Setiap keluarga biasanya membawa makanan terbaik mereka. Suatu hari jelang syukuran pesta panen tiba, Gendis pun berpikir keras. Tahun ini aku akan membuat adonan makanan yang berbeda untuk warga desa. Aku punya tepung beras. Aku punya santan gurih dari kelapa kakek. Tentunya gula Jawa yang manis. Tapi kalau cuma dicampur dan dikukus di dalam mangkuk biasa, bentuknya pasti membosankan. Gumam Gendis dalam hati. Untuk mencari ide, Gendis pun berjalan mengitari pekarangan rumahnya. Setelah berjalan di antara pepohonan kelapa, tiba-tiba selembar janur jatuh melayang tepat di depannya. Gendis pun mengambil janur tersebut dan tiba-tiba matanya berbinar. Aha, aku punya ide, seru Gendis gembira. Janur tersebut dibuka dan dibuang sisi bagian tengahnya. Lalu, Gendis memutar janur tersebut, memutar ke atas, melingkar, terus melingkar sampai membentuk sebuah wadah yang berbentuk kerucut yang panjang. Dengan wadah unik buatannya, Gendis berpikiran untuk mengisinya dengan adonan yang manis. Setelah itu, Gendis mulai meracik bahan-bahannya. Ia mencampurkan semua adonan yang telah ia buat sehingga harum dan wangi memenuhi dapur sederhananya. Setelah adonan jadi,
Gendis mencicipinya sambil bergumam, manis sekali, mantap. Adonan manis itu pun dituang perlahan ke dalam wadah yang unik tadi dengan posisi berdiri. Lalu Gendis mengukusnya di atas tungku kayu bakar. Fiuh, asap kukusan membumbung tinggi, membawa aroma santan, gula Jawa, dan wangi khas daun janur yang matang. Warga desa yang lewat depan rumah Gendis sampai berhenti untuk mengendus udara. Wangi apa ini? Ini pasti buatan Gendis untuk pesta besok, ucap warga penasaran. Keesokan harinya, pesta hari panen Purworejo pun tiba. Seluruh warga berkumpul di balai desa dan tatapan semua orang tertuju pada wadah bambu milik Gendis yang berisikan hidangan makanan berbentuk kerucut yang unik. Ki Lurah, pemimpin desa yang dihormati, berjalan mendekati hidangan Gendis. Wah, Nduk Gendis, bentuk makananmu ini unik sekali. Apa rasanya manis atau gurih? Tapi cara makannya piye, Nduk? Apa kita harus mengupas janur ini seperti kita mengupas kulit pisang? Tanya Ki Lurah penasaran. Gendis tersenyum manis lalu menjawab, bukan Ki Lurah, kalau janur tersebut dikupas, tangan kita bisa lengket. Kue tersebut memiliki cara tersendiri untuk memakannya. Gendis lalu mengambil satu kue dan menekannya dari bawah. Tekan sedikit, celorot. Kue tersebut meluncur dari ujung wadah janur yang unik. Semua warga yang melihat langsung berteriak kagum. Wah, luar biasa. Kulitnya tidak usah dibuka, tapi kuenya loncat sendiri. Celorot, seru para warga gembira. Ki Lurah mencoba menekan bawahnya. Celorot. Kue tersebut meluncur ke atas dan Ki Lurah langsung menggigitnya. Manis, empuk, dan cara makannya unik pol. Puji Ki Lurah sambil tersenyum lebar. Suara celorot terdengar dari seluruh sudut balai desa. Diiringi gelak tawa para warga yang menikmati hidangan unik hasil ide kreatif Gendis. Semenjak hari itu, seluruh warga Purworejo sepakat menamai kue tersebut dengan nama kue celorot karena bunyi dan gerakannya yang meluncur ke atas ketika ditekan dari bawah. Nah, adik-adik dan teman-teman sekalian, sampai saat ini kue celorot menjadi salah satu warisan kuliner kebanggaan Purworejo loh. Jika kalian berkunjung ke daerah Purworejo, kalian bisa menemukan kue yang unik ini di pasar-pasar tradisional. Dari cerita kue celorot tadi, kita bisa memetik satu pesan moral yang sangat berharga. Kue celorot mengajarkan kita tentang kesabaran dan kerendahan hati. Untuk menikmati manisnya kue celorot, kita tidak bisa memaksanya dengan membuka bungkusnya secara kasar. Melainkan, kita harus membukanya dari bawah, dari akarnya. Sama seperti dalam kehidupan, apabila kita menginginkan suatu keberhasilan dan kebahagiaan yang manis, kita tidak bisa mendapatkannya dengan cara yang instan. Kita harus berusaha, bersabar, dan menikmati prosesnya. Selain itu, Gendis mengajarkan kita untuk selalu berpikir kreatif dengan memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar kita untuk membawa inovasi dan memberi kebahagiaan bagi semua orang. Nah, sekian cerita dongeng Celorot Purworejo hari ini. Ceritanya boleh selesai, kepulan asapnya boleh mereda, tapi rasa hangat dari legenda cerita tadi harus tetap menetap di hati kita. Mari kita teruskan warisan rasa dan cerita ini agar tidak lekang oleh waktu. Jaga kesehatan,
dan jangan lupa menebar kebaikan. Dan sampai jumpa di kisah-kisah lezat berikutnya. Sampai di penghujung cerita. Apabila terdapat banyak salah, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.